Itu dari nenek suaranya. Iya. Dia Oh, Mami menang, bintang kan? dia menang kompetisi. Waktu muda ya? Umur 30 kali? Dari belum punya anak dia udah RRI. Hmm. Dulu kan sekarang Idol, kalau dulu RRI. Ya. Aku yang pegang aja, Ayo. biar KPB kalau mau marah-marah kan. Jangan lah. Ya, Rara. Ya. Oke, Kak Feby, akhirnya kita ketemu nih Kak Feby sebagai kakak kandung dari Virgon sendiri. Boleh cerita nggak sih masa kecil kalian itu seperti apa sih, Kak? Masa kecil kita tuh selalu bersama. Dari dulu kita juga serumah. Terus juga teman berantem, teman bercanda. Terus gue juga suka ngebully dia. Ya pokoknya namanya berdua doang ya, Bi. Cewek cowok itu nggak ada lagi siapa-siapa. Ya udah apapun itu suka seneng kita selalu bersama. Itu sampai-sampai ada momen yang dulu tuh ya, gue kan orangnya tomboy. Sampai kita tuh main layangan juga, tau gak sih, di atas genteng. Seru deh pokoknya, seru. Ini kan kita tahu sendiri kan Virgon kan superstar lah di dunia musik gitu kan. Pasti ada pasang surut yang dilalui perjuangan hidup untuk mendapatkan titik karir seperti sekarang. Seperti apa kakak mendampingi sosok Virgon sendiri untuk menjadi seperti sekarang? Kalau saya sih lebih support yang kalau untuk di musik gitu, itu memang dia berjalan sendiri. Karena kan saya kan juga nggak terlalu tahu ya, terlalu mengerti. Jadi memang dia jalan sendiri, dia ciptain lagu sendiri, dia mencoba keberuntungan sendiri. Tapi lebih ke nyokap sih. Kalau misalnya karir yang dunia musik, dia nyanyi, dia itu lebih ke nyokap. Karena emang nyokap itu bidangnya. Coba gue lebih support yang beda, supportnya lain. Apa tuh Kak? Ya support dalam segala hal ya. Dari yang kecil sampai urusan yang penting, urusan yang apapun, gue sih emang selalu ada buat dia. Berarti ini kakak selalu ada buat Virgon dimanapun posisi Virgon sekarang. Pasti. Nah sekarang di posisi Virgon yang mungkin sekarang sedang rumit ya yang dialami sama Virgon sendiri. Mungkin Kak Feby sebagai kakak kandung ini melihatnya seperti apa perseteruan antara rumah tangga mereka? Kalau buat rumah tangga ya, gue sebenarnya nggak mau terlalu ikut campur ya, karena gini loh, kalaupun itu benar adanya, biarlah dia mempertanggungjawabkan segala apa yang selama ini terjadi. Di sini gue nggak mau ngebela yang salah, gue juga nggak mau membenarkan yang salah. Yang salah tetaplah salah. Sebagai kakak, gue harus bijak, gue harus bisa melihat. Tapi di sini gue cuma berusaha untuk nasihatin adik gue untuk supaya dia lebih baik lagi ke depan. Ya sebagai orang tua, pasti keluarga pengen yang terbaik untuk dia. Apapun kekecewaan kami, dia adalah tetap keluarga. Yang mana yang beda, sayang ya sayang aja. Lu salah, lu bikin kesalahan, bukan berarti sayang gue hilang. Tetap care, tetap peduli. Kan gue mau rangkul, gue harus kasih tahu. Sekarang siapa lagi kalau bukan gue dan keluarga, gue dan nyokap gue, siapa lagi yang mau dia denger? Itu aja sih. Ini atas kasus yang sedang dialami Virgon, pasti keluarga mendapat pukulan yang keras. Oh pasti, banyak banget. Kecewaan juga pasti menunggu. Mungkin kalau boleh flashback Kak, saat kejadian ini posting itu, Kak Feby posisinya sedang di mana? Sama Mami mungkin? Oh iya, saya ingat gue gini. Waktu itu nyokap itu lagi ada posisinya di tempat mereka. Di tempat mereka. Yes. Kalau nggak salah dua hari sudah nggak pulang pada saat itu ya. Nginep di sana. Nginep kan memang sering. Oh. Jadi kadang-kadang ngomong beberapa lama, bisa-bisa sampai seminggu juga. Bolak-balik aja gitu. Mungkin dia kangen cucu kali ya. Nah jadi dia di sana terus udah gitu ada sih dikit-dikit kayak ada masalah gitu. Gue tahu ada. Tapi gue pikir mereka bisa handle semuanya itu gitu. Nah terus tiba-tiba gue lagi lihat-lihat handphone, terus kok loh ini apa gitu kan, kaget dong. Kaget pas gue liat, pertama kan yang cewek itu dong, nggak ya gue gak mau nyebutin nama ya. Cewek itu, terus lanjut postingan berikutnya. Gue kaget lagi,
ada satu postingan yang wow, gue bilang langsung gue telepon nyokap. Gue telepon nyokap nggak tahu kejadian itu. Nah nyokap tuh tahunya tuh cuma mereka ada cekcok aja gitu. Nah, kita tuh sebenarnya salah loh, ada berita katanya kita nggak mau mediasi. It's wrong, itu salah, total salah. Gimana nggak mau mediasi? Nyokap gue kan ada di situ. Nah gue juga emang gue lagi nggak di situ. Nah tapi gimana mau kita mediasi kalau dia dengan cara seperti itu? Ini perlu gue tegasin ya, karena orang-orang beritanya simpang siur. Ini salah. Kalau memang mau dimediasi, jangan dong posting-posting kayak gitu, ya kan? Ya kenapa kita nggak duduk bareng dulu? Oke lah dia misalnya mau melakukan sesuatu yang bikin dia mungkin apa puas ataupun lagi meluapkan emosinya gitu. Tapi kan sangat nggak etis. Lu action dulu, terus lu ngomong katanya nggak ada yang mau mediasi. Jadi ini jadi dari sisi mana nih? Kalau dari sisi kita bersedia mediasi. Nggak ada yang mau ngelarang-ngelarang, kita support. Nggak ada keluarga yang mau mereka pisah. Itu poinnya. Nggak ada, salah. Berarti sebelum si Inara ini memposting hype itu, berarti keluarga udah termasuk Kak Feby tahu kalau mereka sedang konflik? Tahu, tipis-tipis tahu. Tapi kita pikir ya namanya rumah tangga, masalah itu kan pasti ada, konflik-konflik ada ya kan. Tapi kita tuh nggak tahu kalau sampai sejauh itu gitu. Nah setelah postingan itu terpampang, dia gua rasa juga antara bingung, antara menyesal, antara kaget, nggak ngerti ya, campur aduk. Gue telepon nyokap, Mam, di mana? Mama masih di sini, gini. Oh, oke. Udah tahu belum? Tahu apa? Kok kayak nyokap, kok kayak nggak ada respon, kok santai gitu. Iya ntar gini. Cepetan nggak pulang, gue bilang. Kenapa sih Kak? Udah cepet pulang, udah tahu belum beritanya? Apa sih? Udah pulang. Maksud gue pulang tuh biar dia nggak takutnya ada tindakan apa gitu kan. Maksudnya biar nggak tambah keadaan tambah gimana gitu. Akhirnya pulang, gue mau ngomong gitu empat mata gitu antara gue sama dia gitu. Gue mau bahas ini gitu. Nah setelah itu dia nurut tuh, tapi nggak langsung hari itu saat itu. Besoknya dia pulang. Itu pun dia belum tahu kepulangannya dia itu karena apa? Posting-postingan itu dia posting apa sih? Dia nggak ngecek sosmed sejauh itu. Mungkin kalaupun dia penasaran dia lihat mungkin sampai dia posting yang cewek itu aja. Yang next postingannya nyokap gue nggak ngikutin. Pas begitu gue kasih tahu dia bengong dong, dia diem. Ini apa yang mau dimediasi juga? Sebenarnya kalau gue ngelihat dari sebagai kacamata gue sebagai seorang kakak, sebenarnya tuh masalah ini mungkin masih bisa diselesaikan. Nah, tapi dia sendiri yang buat semua ini. Kenapa jadi begini dia sendiri? Mestinya kan, oke dia udah bener libatin keluarganya dia. Tapi coba dong kita duduk bareng, kita gimana? Mungkin gue juga bisa nasehatin adik gue gitu loh kan. Mungkin juga kita juga udahlah kalian ini gimana atau gimana lah, pasti ada lah dari keluarga gitu. Dengan adanya kayak gini sangat disayangkan. Jadi ya ibaratnya ambiar deh semua. Tapi kakak Feby sendiri mengenal sosok TAA sendiri nggak sih? Aduh, nggak kenal sama sekali. Nggak kenal, saya nggak tahu apapun itu, nggak tahu. Artinya yang dituduhkan nama Inara ini benar nggak kak? Adanya perselingkuhan, adanya kalau itu sebenarnya gimana ya? Itu bukan ranah saya ya, Bi, untuk bahas itu, karena ya ini kan urusan rumah tangga dia ya. Saya nggak mau mencampur yang bukan urusan saya gitu. Terlepas dari permasalahan itu nanti biar di persidangan aja yang membuktikan benar salahnya, biar mereka lah dengan cara mereka. Tapi selama Virgon rumah tangga sama Inara sendiri, sosok Inara seperti apa sih? Di mata Kak Feby sendiri? Anaknya ya kalau dibilang baik, semua orang juga baik ya. Baik lah, kalau nggak baik nggak mungkin. Anaknya baik, anaknya juga rajin ibadah, baik sejauh ini. Cuma kadang-kadang emosinya itu loh, emosinya tuh harus
lebih ditahan gitu loh, sangat disayangkan. Terus maaf nih ya, aku cuma ngomong apa adanya. Kalau bisa sama orang tua harus hormat, walau gimana kan itu kan orang tua. Nah mestinya kita mesti lebih bisa menghargai. Itu aja sih aku. Bisa mengutarakan seperti itu, artinya Kak Feby pernah melihat Inara tidak hormat kepada Ada, aku nggak mau jawab itu. Cuma itu aja yang bisa aku kasih saran untuk dia. Kalau soal emosi, memang Kak Feby pernah melihat mereka ribut di depan Kak Feby atau seperti apa? Ya semua orang pastilah, namanya di rumah kita ribut ini itu. Aku juga kan orangnya emosian juga, sama lah. Nyokap juga orangnya juga kadang-kadang juga. Ya kita emang suaranya juga anak, namanya orang Sumatera ya. Suaranya agak gede juga. Terus ya ngobrol, ya kalau marah ya marah aja. Kalau misalnya nggak suka, kamu kok gini-gini, biasa. Kita orangnya transparan apa adanya gitu loh. Cuma kadang-kadang ada hal yang harus bisa menempatkan diri gitu loh. Bahwa maksudnya ini tuh momen apa, ini tuh lagi sama orang tua. Ya apapun itu, tetap kita tuh harus respect sama orang tua. Itu aja. Nah kemarin waktu aku wawancara Mami, kita sempat nanya ke Mami, Mam, sebenarnya Mami tahu gak sih soal perselingkuhan, dugaan perzinahan yang dituduhkan sama Inara? Kata Mami itu diserahkan kepada Virgo. Mami juga tidak mau ikut campur. Tapi kalau versi Kak Feby sendiri seperti apa? Sama sih, aku juga kalau masalah itu nggak enak ya Bi, walau gimana pun aku kan juga seorang wanita ya kan. Aku juga nggak mau juga ngebela yang salah, aku bela juga, aku nggak mau juga. Jadi juga permasalahan ini kan juga kami juga kan ada yang mungkin kami dengar sampai segini, tapi pembuktiannya juga jadi masih, ini bukan ranah kita lah untuk mencampuri. Biarin aja mereka urusannya, mereka selesaiin sendiri. Tapi kalau memang melibatkan keluarga yang sejauh mana, yang memang kayak gimana ya, aku nggak tinggal diem gitu. Tapi waktu pertama kali Virgo menikah dengan Ina, Ya. Apakah ada setujuan keluarga mereka menikah atau seperti apa? Ya kalau masalah pernikahan itu kan awalnya karena memang kita beda keyakinan aja sih. Beda keyakinan itu kan gimana ya? Pihak mereka berpegang teguh dengan keyakinannya, keluarga kami juga kan berpegang teguh juga dengan keyakinan. Jadi itu aja sih yang bikin. Tapi kan pada akhirnya ya nggak tahu ya perjalanannya mereka. Tapi akhirnya Virgo kan juga jadi hijrah ya. Iya, jadi mereka jadi satu keyakinan gitu. Dan di podcastnya Onadio, si Virgo mengutarakan katanya kalau pindah agamanya itu karena kalah taruhan, Kak. Benar nggak sih, Kak? Oh itu sebenarnya gini loh, namanya agama ya nggak mungkin lah dia permainkan karena taruhan. Pasti kan dia udah mempelajari itu sampai dia memutuskan untuk dia pindah. Itu kan berarti kan ada satu yang dia meyakini gitu loh. Nggak mungkin lah hanya karena kalah taruhan. Cetek banget imannya, nggak main-main loh. Itu kan dia ngomong, mungkin ada yang dia nggak bahas, cuma iya ada kalah taruhan nih, tapi prosesnya itu dia belajar agama Islam dengan baik. Dia ngejalanin loh, bukan cuma dia Islam yang stuck cuma taunya begitu aja. Dia sholat rajin, dan Ina juga ngebawa dia baik. Mereka selalu ibadah bersama. Saya kan ada di situ, sholat berjamaah, sholatnya nggak pernah putus, baik. Kalau urusan itu oke lah mereka. Ini kan sedang proses perceraian, Kak. Mungkin Kakak Feby sebagai kakak ada curhatan nggak dari Virgo sendiri tentang masalah perceraian, dilaporkan perzinahan? Kakak Feby ada curhatan dari Virgo? Enggak lah, dia coba bilang dia kasihan gitu kan kalau nanti ada apa-apa sama anak. Intinya dia berat sama anak. Kalau misalnya ketidakcocokan itu kan mereka yang merasakannya, mereka yang ngejalani. Ya mungkin memang kita kan nggak tahu ya sejauh apa. Ini mungkin pemikiran aku aja ya, ini kacamata aku aja. Ya mungkin selama ini di perjalanan mungkin ngerasa mungkin
sudah berat atau sudah nggak bisa lagi gitu dipertahankan ya, tapi atas nama anak mungkin mereka berjuang untuk masih mempertahankan rumah tangganya, kan ada banyak hal jadi saya nggak mau ini juga lah soal itu. Nggak masalah itu ya. Berarti nggak ada upaya untuk kakak mempertahankan jangan pisah kan? Oh kalau jangan pisah, saya nyokap semua anggota keluarga sangat menyayangkan. Kenapa harus seperti ini gitu? Apalagi dengan pisah anak 3 loh. Itu sangat disayangkan. Dan kita juga dari keluarga kita juga berdoa, bahkan ya semuanya kita kumpul itu seminggu nggak pernah putus gitu. Kita video call, kita doain mereka supaya ada jalan yang terbaik, supaya mereka bisa selamat rumah tangganya. Dan kalaupun ada kekurangan dari masing-masing mereka, supaya mereka bisa memperbaiki lagi, supaya mereka bisa lebih baik lagi hubungan keluarga dan hubungan satu sama lain. Itu aja. Kak, jelang perceraian mereka ini, si Inara kan sekarang sedang eksis nih. Mungkin dia mencari uang sendiri dari dunia entertain, sampai dia lepas cadar. Kak Feby melihatnya gimana, Kak? Ya kan saya dengar ya, apa sih cadar itu nggak wajib juga ya. Ya jadi nggak usah terlalu berpikiran inilah cetek lah. Kalau memang itu bukan nggak wajib kan nggak apa-apa. Emang kenapa? Itu kan tergantung persepsi orang aja. Kalau memang dia menganggapnya cadar wajib itu sah-sah aja sih ya. Apalagi dia mungkin berpikiran dengan adanya perceraian ini dia harus survive untuk hidupnya. Mungkin dia juga mau mencari rezeki tambahan, nggak ada masalah, kita harus support. Memang selama dia berumah tangga nafkahnya kurang dari Virgon? Oh lebih dari cukup. Bayangin lah kalau udah nafkah sebulan 70 juta ya kalau nggak salah. 70 juta itu kan berarti kan udah lebih dari cukup ya. Udah lebih dari cukup. Kak mau nyinggung postingan Kak Feby di sosial media. Oh iya. Kemarin Kak Feby bilang katanya kacang jangan lupa dengan kulit. Itu maksudnya postingan ditujukan untuk siapa sih, Kak? Oh ya itu sebenarnya sih gini, kemarin itu kan memang kita kan ada sedikit cekcok lah ya antara adik dan kakak. Dengan Virgon artinya. Iya. Sebenarnya ada cekcok sedikit. Terus yang mana sebagai seorang kakak ya saya nasihatin kan yang baik untuk adik saya. Mungkin dia dalam kondisi yang kurang baik, saya juga dalam kondisi yang kurang baik. Terus ada kata-kata yang nggak enak saya dengar di telinga saya dari adik saya untuk saya. Apa itu? Ya pada saat terjadi postingan itulah kami berselisih paham sebagai seorang adik dan kakak. Itu kan sebenarnya biasa ya kan, karena memang saya upload aja mungkin jadi rame gitu. Sebenarnya saya biasa kakak menasihati seorang adik. Nah terus kita selisih paham kan biasa, tapi ya mungkin butuh waktu untuk normal lagi lah. Oh berarti awal mulanya itu pemicunya karena Kak Feby menasihati Virgon. Ada hal-hal yang tadinya mungkin kita udah begini nih, udah sepakat gitu, udah komit begini, oke, gini. Terus aku mungkin bahas lagi karena aku tuh orangnya kalau misalnya udah ngomong begini maunya cepet action. Udah misalnya ngomong oke, kita lakuin gitu. Mungkin aku kecepetan. Mungkin dia butuh waktu untuk sejenak udah pusing mungkin dia dengan permasalahannya dia semua, udah pusing dengan pemberitaan. Mungkin aku terlalu nge-push. Nah, itu ada salah aku juga sih, aku minta maaf. Cuman kan ya namanya seorang kakak pengen yang terbaik, itu aja. Poinnya itu. Aku sebagai kakak menasehati, membimbing, bahkan menggandeng adik aku untuk dia lebih baik lagi dalam hal apapun. Itu intinya. Tapi dia nggak terima. Nggak terima mungkin cara aku terlalu keras gitu. Nah ada gitulah namanya, ada kata-kata yang ya begitulah ya. Jadi bikin aku ya marah lah ya pasti. Gitu. Memang apa respon yang disampaikan sama Virgon sendiri ketika Kak Feby menasihati?
itu adalah itu urusan intern aku dan dia dan keluarga lah. Terus Kak Feby akhirnya meluapkan kekecewaannya lewat sosial media, bilang kacang lupa dengan kulit, ada omongan juga pernah membiayai operasi ginjal. Emang seperti apa tuh Kak cerita kronologi ini? Oh kalau itu ya memang dulu adik aku itu punya riwayat sakit ginjal. Sakit ginjal itu batu ginjal, ya. Eh, Kapan gi- mau Kak? itu udah lama ya, udah lama. Itu udah sebelum sebelum dia berkeluarga udah ada riwayat seperti itu. Ya kalau nggak salah itulah. Pokoknya udah cukup lama lah. Udah Apa cukup saja lama. yang udah Kak Feby kasih ke Virgo sendiri saat mengalami sakit ginjal dan operasi? Ya kalau itu kan memang aku kan di sini bukan cuman sebagai seorang kakak, tapi aku juga merangkap sebagai ibu sambungnya juga ya. Jadi segala apapun yang dia alami, baik itu membutuhkan biaya, support apapun, semuanya di balik layar kan aku yang berperan. Ya, sama orang tua juga sih. Artinya biaya operasi batu ginjal itu Nah, iya Oke. dong. Ya iya total. 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 Itu kan 2 kali. Itu kejadian itu 2 kali. Jadi bukan 1 kali. Jadi 1 kali itu kejadian itu mungkin pada saat dia baru masuk kuliah kayak gitu-gitu. Terus 2 tahun kemudian ginjalnya lagi yang sebelah. Jadi itu ada 2 kali. 2 kali. Ya 2 momen yes. Itu di waktu yang jauh, Berbeda. Jauh. Selisih 2 tahun. Selisih 2 tahun operasi lagi, Iya. KVB lagi. Iya iya dong. Oh, berarti itu yang diungkit sama KVB. Sebenarnya bukan ke ngungkit sih ya. Nah, aku kan orangnya kalau ngomong ya suka bener ya. Maksudnya apa adanya gitu. Aku nggak suka ya aku di depan begini di belakang begini. Mungkin aku ngomong sama dia ya begitulah intinya. Intinya sebenarnya bukan mau ngungkit tapi lebih ke mengingatkan. Nanti sekarang posting di Facebooknya KVB, pastikan KVB sudah melihat kan? Iya pasti ngeliat. Iya, hubungin lagi nggak? Ya namanya dia tuh sebenarnya dia nggak pernah yang terlalu ngebantah gitu, dia nggak pernah yang juga bukan yang seperti itu. Dia lebih pasti diem, kalau ditanggepin dia tahu aku pasti lebih galak. Oh, berarti di kakak yang galak ya? Dia lebih ya mungkin dia nyimpen baper dan kecewa sendiri ya, Oh. lebih ke situ. Dia nggak dia juga bukan anak yang kurang ajar gitu yang ngomongnya nyakitin aku, nggak. Dia sedikit ngomong tapi agak bagaimana, dia nggak bukan yang kayak pasangannya itu, enggak dia nggak kayak gitu. Ya, berarti KVB hubungannya sama Kak Virgo sedang tidak baik saat ini. Dibilang nggak baik sih karena ada selisih yang kemarin aja sih. Sebelumnya nggak ada masalah, baik-baik aja. Ada komunikasi sekarang? Semenjak itu belum Belum ada komunikasi apa sekarang? yang pas postingan itu belum. Belum. Sekarang. Sebelum postingan ya Kak di sosial media kayak KVB juga bilang katanya tunggu ya nanti gue akan ungkap semuanya. Itu apa Kak maksudnya? Dari sosok Inarangan sendiri ya dengan Virgo. Kayaknya kan semuanya kunci rahasia ada di KVB nih. ya tunggu maksudnya ya kayak gini-gini nih kan, maksudnya ada banyak hal gitu. Lebih ke mengingatkan aja sih, kalian ini apa sih, terus lebih harus saya mengajarkan apa ya, jadi orang tuh harus rendah hati kayak gitu. Jadi orang tuh supaya jangan petantang-petenteng, harus sadar diri dari mana kamu berasal, muasal segala macam. Itu lebih ke inget ya, lebih jangan sombong, harus tahu diri, lebih ke mengingatkan. Itu aja sih intinya. Berarti kan artinya mereka seperti itu. Ya itu pikirin aja sendiri gimana. Kalian pikir aja sendiri. Nggak ada yang mau diingat nggak Kak sama KVB sendiri, pengen diungkapkan Ke siapa nih? ke Virgo dan Inara? Kan kalau Mami kan kemarin sangat frontal sekali. Inara tuh kayak gini, dia kayak gitu, sifatnya kayak gitu. Nah lah, namanya manusia, namanya orang itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ada kekurangannya, ada kelebihan. Saya juga banyak kekurangan kok. Semua sama, orang tua saya juga banyak kekurangan. Cuma karena permasalahan itu aja ke-trigger jadi banyak, jadi kebawa-bawa gitu kan. Jadi sebenarnya ya udahlah,
Kita juga nggak mau berlarut-larut lama-lama di sini gitu, udah pusing. Iya, biar cepat clear gitu loh. Tapi di perceraian Inara dan Virgon ini kelihatannya tidak berjalan mulus nih, Kak Feb. Karena kemarin juga katanya si Inara meminta uang mut'ah 10 miliar ke Virgon itu, pasti dari Ya sah-sah aja sih, dia mau nuntut 1T juga nggak ada masalah. Tapi kan nanti balik lagi yang menentukan kan di persidangan berapa itu yang memang harus dikeluarkan. Kalau dia mau nuntut berapa besar nominalnya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Biar kuasa hukumnya aja ketemu kuasa hukumnya nanti yang menyelesaikan itu gimana endingnya. Kemarin Mami juga bilang katanya Inara tuh sangat mendominasi rumah tangganya sehingga katanya keuangan semua diatur sama Inara. Itu benar. Semua pemasukan, semua apapun gaji, pemasukan, uang apapun dapat itu semua memang masuknya ke rekening dia. Dari biasanya dari apapun ya, kalaupun memang konfirmasi gitu ya ke adik saya, tetap itu masuknya ke dia dulu gitu, intinya ke dia, nanti baru di split kemana gitu. Sampai Virgon mau bikin ATM satu lagi akhirnya dibongkar. Kalau itu nggak kurang tahu lah ya kalau dia bikin ATM lagi atau apa, tapi setahu saya memang yang pegang, memang yang atur itu keuangan itu istri. Ada hal yang miris yang kemarin Mami Eva cerita, Kak. Katanya Natal aja dikasih uang cuma 300.000 sama Inara. Nah itu dia tuh gimana? Makanya kan aku bilang di sini ya, kita itu harus sadar diri, harus tahu diri. Itu banyak artinya, meaningnya banyak. Artinya sadar diri, tahu diri itu gini, kita boleh hemat, kita juga boleh biar nggak boros mengeluarkan uang gitu. Tapi kita harus tahu ada hal-hal yang memang penting, apalagi itu menyangkut orang tua. Kita harus tahu dong berapa pantas nggak kalau kita keluarin segini untuk orang tua yang sudah melahirkan. Pantas nggak dalam momen itu perayaan apapun itu, meskipun bukan satu iman, pantas nggak ngasih segitu? Coba dijawab sendiri gitu. Dengan nominal adik saya yang penghasilannya cukup besar, pantas nggak segitu? Kenapa nggak? Memang apa salahnya sih kalau kita ngasih sama orang tua tuh yang terbaik? Toh juga nggak bikin miskin kan? Itu aja sih, itu yang disayangkan. Makanya harus hormat sama orang tua, harus sayang sama orang tua, harus menghargai ini hal-hal yang kayak gini nih. Jadi memang ada banyak gitu, ada banyak. Singgung soal itu, Kak Vivi berkata-kata. Ya, saya sedih lah, sedih karena saya kurang setuju, mohon maaf ya, saya kurang setuju kalau menyangkut orang tua yang diperlakukan kurang baik, saya kurang setuju. Jadi kalau memang benar itu benar, saya dukung. Tapi kalau memang Anda salah, gitu. Saya tidak pernah membenarkan apa yang salah. Saya orangnya sangat-sangat vokal dan kritis, nggak bisa. Kalau menurut saya itu bertolak belakang dengan pemikiran yang baik, saya pasti komen. Saya pasti komentar sama dia. Artinya saya nggak setuju gitu. Apa mungkin karena sikap pelitnya dia, akhirnya Virgon juga itu yang menjadi alasan Virgon menceraikan itu? Ada banyak hal ya. Mungkin salah satu, maybe ya, kayak gitu. Mungkin jadi ada banyak hal yang di sini yang kenapa begini, kenapa begitu. Sebenarnya itu kalau cari kesalahan, yang mana yang benar, yang mana, dua-duanya salah. Ada banyak hal yang memang kalian harus perbaiki. Karena kalau dilihat yang satu punya alasan, yang satu selalu punya alasan-alasan sendiri. Nggak ada yang pernah mau disalahin. Nah di sini dua-duanya itu menurut saya itu memang ada yang harus kalian ubah, kalian perbaiki, itu aja. Saat pandemi kemarin kan Virgon nggak ada manggung kata si Mami kan, sampai menjual gitarnya. Terus itu juga menjadi masalah untuk Inara katanya. Benar ya? Sebenarnya sih gini, menurut dia kan segala sesuatu itu dia bisa support, tapi mungkin memang harus didiskusikan gitu. Mungkin nilai angka harga gitarnya itu mungkin cukup besar. Jadi kalau uang besar, saya setuju sih, memang perlu didiskusikan ya, karena namanya keluarga, dia mau beli barang, mungkin barangnya itu cukup mahal, benar. Cuman ada juga hal yang kok kurang support gitu. Mestinya
kenapa dia bisa sembunyi-sembunyi misalnya beli gitu, ya karena mungkin kurang support juga gitu. Jadi kalau mungkin misalnya dia bilang nanti nggak boleh, nanti serba salah, jadi serba salah gitu. Disitulah seorang istri harus lebih bijak melihat segala sesuatunya. Apa yang memang prioritas, skala prioritas untuk keluarga, apa yang memang oh ini nggak penting nih kayak gitu. Kayak misalnya ini liburan-liburan yang kayaknya cuman hal-hal yang nggak penting menurut saya ya, spend money terlalu banyak gitu, tapi untuk 2-3 hari aja terus habis itu nothing. Saya lebih ke hal-hal yang sosial, memang lebih untuk nolong orang itu aku gitu. Ini aku ngikutin banget ya perjalanan kasus Inara dengan Virgon di perceraiannya ini. Ada yang menarik yang aku lihat dari statement dari kuasa hukumnya Inara, bahwa Inara meminta royalti atas lagu yang udah dibuat. Nah itu lucu sih, itu lucu sih. Ya tapi kalau memang dia berpikir dengan lagu itu, terus dia karena memang itu menyangkut lagu untuk dia, lagu untuk anak-anaknya, terus dia pengen ada haknya juga di situ, ya itu silakan aja. Tapi kan belum tentu dikabulin gitu. Sekarang logikanya kan yang penciptanya siapa, terus yang penyanyinya juga siapa, itu kocak sih. Tapi kan ini kan laporan kejiwaan juga udah masuk di kafe. Udah masuk. Udah jalan pemeriksaan atau enggak? Udah jalan kapan? Baru mediasi, terus pokoknya intinya gitu deh. Jika nanti terbukti Kak Virgon ini menjadi bukti-buktinya kuat dan menjadi tersangka. Oh, dia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu kalau memang terbukti. Oh iya dong, kita nggak bela. Kita nggak. Oh nggak bela dong, masa kesalahan dibela? Yang bener dong. Salah ya salah, bener ya bener. Ada hal yang memang harus dibela, ada juga hal yang kamu salah. Kamu harus mempertanggungjawabkan setiap kesalahan yang kamu buat. Kamu harus gentle dan kamu harus ya udah tanggung jawabin itu semuanya. Selesaikan. Keluarga sudah menyampaikan itu ke Virgon? Oh sudah menyampaikan. Jadi kalau dia bilang lucu katanya jangan ditimbang-timbang yang mana ya? Saya nggak pernah timang-timang. Saya nggak pernah timang-timang. Nggak pernah. Netizen kan mengungkapkan bahwa anak salah malah dibela. Nggak ada. Inilah bentuk saya nggak timang-timangnya ini. Kami berselisih paham. Kalau saya timang-timang, terus saya juga selalu misalnya selalu nggak ada apa ya, maksudnya selalu nurut gitu ya. Ya kan nggak mungkin saya selisih saya seperti ini. Ini kenapa saya selisih? Karena saya tidak sepemahaman gitu. Karena ada hal-hal yang beda prinsip. Jadi saya tidak mendukung, catat ya, tidak mendukung. Salah. Kalau salah besar. Salah besar. Netizen kan memang mulutnya kan agak ini. Ya, tapi wajar sih karena mereka kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam, seperti apa yang sebenar-benarnya seperti apa, mereka nggak tahu. Jadi mereka cuma bisa ngejudge karena mereka juga nggak kenal. Gitu. Bahkan Kak Feby sendiri sekarang muncul di sosial media dianggap pansos kan? Nggak apa-apa. Kalau mau pansos sebenarnya kan lucu gitu. Dari dulu udah puluhan tahun juga adik saya berkarya. Kalau saya cuma mau pansos begitu, saya kan bisa, kenapa baru sekarang ya? Ya kan lucu aja sih. Lucu aja berarti. Sekarang hubungan Kak Feby dengan Inara seperti apa? Terakhir yang permasalahan, kemarin sebelum masalah ini ya, saya ceritain sebelum masalah ini hubungan kita baik, saya selalu dekat sama dia, apa-apa dia selalu sharing sama saya, dia selalu curhat, dia selalu cerita, ya sejauh ini lebih ke memang dia sama lah, ini adik saya, ini istrinya, saya rangkul mereka, saya bimbing kalau memang misalnya ada hal apapun ya sebagai kakak saya di sini harus merangkul mereka, harus kasih tahu yang baik gitu. Berarti sebelum kasus ini mencuat berarti cerita ke Feby si Inara sendiri? Kalau cerita yang benar-benar sampai sejauh itu sih belum ya. Ya kalau cerita sedikit-sedikit gitu ya mungkin inilah. Cuma ada masalah nih gini-gini, tapi yang sampai sejauh itu saya belum ini sih. Kak, kalau perceraian itu kan pasti yang kita tahu yang menjadi korban adalah anak-anak. Kemarin juga Virgon mengupayakan bahwa hak asuh anak-anak jatuh di tangan Virgon. Ya betul. Sedangkan Inara pun memperjuangkannya. Ya.
Jadi kayak rebutan hak asuh. Kak Febi melihatnya seperti apa sih, Kak? Sebenarnya kalau anak-anak itu kan ada baiknya memang eh, gini ya, kalaupun nanti itu pisah gitu, dua-duanya itu harus berhak untuk mengurus bersama. Jadi misalnya waktunya ini dedinya ini mau ketemu dengan anaknya atau pergi atau apa, ya jangan dihalangin. Begitu juga dengan sebaliknya. Sebenarnya sih tinggal dibicarakan bagaimana cara membesarkannya bersama gitu ya, tanpa harus satu sama lain menguasai gitu. Artinya sebenarnya lebih ke situ aja sih. Gitu. Tapi kan hubungan mereka tidak baik. Mungkin gimana cara mereka berbagi hak asuh kalau memang Ya itu harus mereka ya harus yang buat keputusannya bagaimana. Cuma kalau dari keluarga apapun nanti hasilnya, baik itu yang diurus dari pihak istrinya, nggak masalah juga, karena memang anak masih kecil kan juga butuh orang tua ya. Nah kalau memang hak asuh anak itu juga jatuh ke tangan adik saya, ya kami bersama keluarga akan bantu ngurus, merawat, menjaga seperti itu. terus kan Virgo tinggal sama Untuk saat ini masih dengan ibunya, masih dengan ibu. masih dengan ibunya. Kalau Virgo sendiri mungkin sekarang tinggal di mana? Kayaknya dia ada lah di mungkin dekat-dekat situ juga ya, tapi beda rumah. Beda rumah. Kalau Mami sendiri? Mami lebih beda juga. Beda. Cuma kan memang sering intens ke sana sebelum permasalahan ini ya gitu. Sekarang kondisi Mami seperti apa? Kemarin kan pasti Awal-awal terpukul sekali, sedih, kaget, shock semuanya. Mungkin kesini gitu banyak dinasihatin juga, banyak berdoa juga, banyak sharing juga sama keluarga, lebih kuat lagi sih, lebih ya udahlah, memang kalau memang nanti bagaimana lebih bijaksana juga ya, nggak boleh kita melihat satu sisi menyalahkan pihak yang ceweknya begini, yang cowoknya enggak lah, kita nggak gitu. Kita duduk bareng, yang terbaik kita berdoa, kalau memang hasilnya nanti apa untuk mereka, ya itu yang terbaik, ya udah kita ikutin aja gitu. Tapi si Mami sendiri mungkin udah siap kan melihat anaknya sekarang dilaporkan mungkin kalau di penjara. Nah kalau misalnya, maksudnya nantinya gitu, efek dari perlaporan sih. Ya itu biar aja nanti apa ya, di persidangan itu yang memutuskan itu nanti apa. Kalau memang adik saya memang harus mempertanggungjawabkan itu semua, terus dihukum, ya udah memang dia harus menjalankan hukuman itu. Tetapi kan tidak seperti itu juga, karena kan ada yang dipost-post, itu juga bahaya UU ITE. Ya dia harus mempertanggungjawabkan juga apa yang dia share, apa yang dia post, itu kan bahaya juga ya. Jadi kita nggak tahu nanti arahnya kemana, kita ikutin aja. Apakah nanti begini, apakah nanti begitu, biarin aja itu, biar nanti persidangan yang memutuskan. Virgo itu tulang punggung keluarga tuh di keluarga besar. Ya dia saat ini ya, sampai sejauh kemarin itu pun dia yang mensupport keluarganya, istrinya juga. Keluarga istrinya. Ya. Apa saja? Ya bulanan, ya apa aja lah. Saya nggak usah rinciin satu-satu ya. Intinya yang mengcover untuk bulanannya itu adalah adik saya. Kak Febi, jadi inget ya Bu, Mami Eva kemarin cerita bahwa katanya uangnya Virgo dipakai 600 juta apa untuk bisnis kurma. Kalau itu aku kurang tahu ya. Kalau itu kurang tahu ya, untuk bisnis kurma itu kurang tahu. Karena itu aku kurang tahu. Aku takut salah bicara. Nanti aku kurang tahu itu. Berarti Kak Febi tidak tahu. Bukan tidak tahu, takutnya kurang tahu. Takutnya terpleset salah kan. Itu takut kurang tahu aku. Tapi Kak Febi sama Mami baik-baik aja? Baik-baik aja, kita semua baik-baik aja. Mami sekarang lagi gimana? Dia lagi apa tadi postingnya apa? Lagi sama dari Kumalasari kayaknya. Oh, Berguna. Nggak tahu deh. Kemarin kan ada di itu juga dia wawancara kan, ada di apa sih salah satu stasiun TV.
Oke, Kak Firgo mungkin melihat kasus Inara dan Virgon sekarang udah luas banget, viral banget. Harapan untuk Kak Feby sebagai kakak kandung dari Virgon seperti apa? Gini loh, mereka berpisah ataupun mereka kembali lagi, kita semua serahin sama Tuhan ya. Karena kan tidak ada satupun yang kejadian kalau Tuhan tidak mengizinkan. Kalau memang jodohnya sampai di sini, aku berdoa supaya si perempuan nanti mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dari adikku. Begitu juga dengan adikku sebaliknya, masing-masing supaya adikku juga mendapatkan orang yang pengganti juga lebih baik lagi ya. Itu aja sih, itu aja sih. Memang harapan Kak Feby Virgon mendapatkan wanita yang seperti apa sih Kak? Ya, yang pasti perhatian sama orang tua, nggak kurang ajar sama orang tua, terus yang pasti nggak pelit ya. Gitu, yang pasti care lah, care, terus bijaksana dalam mengurus keuangan. Beberapa kali Kak Feby menggarisbawahi bahwa sikap-sikap pelit, bijak apa namanya, perhatian sama orang tua. Mungkin ada pengalaman apa sih dengan Inara, mungkin sepelit apa Aduh, itu aku nggak mau bahas sejauh itulah. kalau melihat Inara saat ini seperti apa Kak Feby memandang? Melihat dia seperti sekarang ini senang. Kenapa? Senang karena dia sudah bisa mandiri, terus sudah bisa menghasilkan, terus dia juga banyak panggilan, banyak menghasilkan, banyak rezeki lah datang ke dia. Itu aku senang. Jadi kalau orang bilang, ya sirik deh, salah besar. Orang kita senang kok ngelihat dia bahagia. Jadi biar dia juga nggak ketergantungan juga nantinya dengan adikku. Karena kan kita nggak tahu juga jalan hidupnya nanti seperti apa ke depannya. Dia ada anak 3 yang harus dibiayain. Itu kan biaya anaknya juga cukup mahal. Dengan sekolahnya juga kan mau yang baik semua untuk yang kualitasnya baik. Dan itu kan memerlukan banyak biaya. Jadi saya kalau ngelihat dia sekarang maju, sekarang ibaratnya eksis sekali, saya senang. Berarti artinya tuduhan netizen, bahwa kan netizen ada yang bilang bahwa Inara mendapatkan berkah dari musik. Oh bagus dong, bagus. Berarti kan dia bisa membantu perekonomian suaminya mungkin yang nantinya mungkin sedikit menurun gitu kan dalam karena kasus ini. Terus nanti juga dia bisa support anaknya untuk hal-hal yang apa kita kan nggak tahu ya, banyak ya namanya 3 anak gitu loh. Tapi Kak Virgon tetap bertanggung jawab menafkahi anak. Bertanggung jawab sejauh ini masih bertanggung jawab, selalu Masih suka ngirim. Nominalnya? Kalau untuk nominal ya namanya kadang-kadang misalnya kan gini kan, karena kan ada dari kasus ini kan ada dampak. Jadi ya kalau misalnya memang sedikit mungkin kurang dari uang yang biasa bulanan diberikan, ya sudahlah, karena kan Anda juga yang memulai, ya kan. Jadi kalau kurang bulanan ya udah Anda terima juga gitu. Bisnis Virgon masih jalan nggak sih Kak? Katanya kan dia punya bengkel custom mobil. Oh kalau itu aku kurang tahu sih, karena apa ya, aku nggak tahu sih soal itu. Motor-motor gitu aku nggak tahu. Iya, katanya kan kata mami apa transaksi keuangan antara Virgon ke cewek itu katanya itu sebenarnya buat bengkel. Jadi aku tuh itu kurang tahu deh, kurang tahu motor-motor. Motor kurang tahu. Yang Kak Feby tahu penghasilan Virgon hanya di musik. Yang aku tahu setiap bulan penghasilannya besar, ratusan juta, bahkan uang di luar penghasilan seperti uang digital, uang royalti 3-4 bulan sekali, itu juga nominalnya sangat-sangat besar gitu kan, mungkin bisa mencapai setengah M atau apa, pokoknya intinya besar. Jadi kalau untuk membiayai dia itu udah jauh cukup besar dan cukup untuk rumah tangga mereka gitu. Tapi Virgon udah ada omongan belum sih untuk menyanggupi permintaan uang mut'ah yang dari? Oh kalau itu ya saya juga kurang setuju, yang bener aja lah. Masa iya orang udah kesusahannya juga karena kamu juga efeknya, terus ditekan lagi. Bijaksana, kamu jangan mau menang sendiri gitu loh. Kamu juga harus tahu, kita tuh harus bersikap adil gitu loh. Kita kan juga apa yang nanti kamu minta ya yang sesuai lah. Ya jangan ngada-ngada deh, jangan ala-ala deh bahasanya. Jadi yang sesuai aja, sesuai, cukup dengan kamu, cukup dengan untuk orang tuanya, cukup yang pantas. Kayaknya kekecewaannya sangat
dalam ke Ina sendiri? Ya nggak tahu deh ya. Ya namanya manusia ya kan gitu. Ya tapi udahlah, apapun itu saya selalu berdoa untuk dia yang terbaik. Ya kalaupun ada kata-kata baik itu sikap yang kurang enak untuk kamu, kami, saya, mami, atas nama keluarga, mohon maaf untuk kamu yang tersakiti. Tapi kamu juga jangan lupa introspeksi diri bahwa kamu bukan makhluk yang sempurna dan suci. Kamu juga harus belajar, kamu juga banyak kekurangan sebagai seorang istri. Jadi kamu harus bercermin dan berkaca diri.